Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Dwi Septian Rizky. Saya dari Prodi Manajemen P2K di Universitas Insan Cendekia Mandiri dengan NIM 84121230772. Saya di sini akan membawakan presentasi tentang sumber daya manusia atau HRM. Yang pertama adalah latar belakang. Human Resource Management atau HRM adalah salah satu elemen penting dalam keberhasilan perusahaan modern. HRM atau MSDM, manajemen sumber daya manusia, mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Tujuan presentasi saya di sini akan membahas tentang pengenalan HRM, penjelasan secara rinci tentang proses HRM atau yang di dalamnya ada perekrutan, seleksi, manajemen kinerja, kompensasi, dan hubungan karyawan. Dan juga akan membahas tentang HRM strategis dan tantangan HRM saat ini. Yang pertama ada pengenalan HRM. MSDM atau Human Resource Management atau HRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola orang-orang yang bekerja di dalam organisasi sehingga mereka dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesuksesan perusahaan. HRM tidak hanya mencakup manajemen administratif seperti penggajian atau kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membangun budaya perusahaan yang kuat. Sebagai contoh Human Resource Management, salah satu tugas utama HRM adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki talenta yang tepat pada posisi yang tepat atau talent management. Ini mencakup proses rekrutmen yang efektif, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi kinerja yang sistematis. Lalu kedua, kita ada proses HRM. Nah, cara kerja HRM melibatkan serangkaian proses yang terintegrasi untuk mengelola tenaga kerja organisasi. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pengembangan karir dan prestasi karyawan. Berikut adalah cara kerja HRM dalam beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, HRM ini pertama-tama perlu mengidentifikasi kebutuhan kinerja atau tenaga kerja berdasarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Ini melibatkan analisis pekerjaan dan perencanaan tenaga kerja untuk memastikan ketersediaan keterampilan yang diperlukan. Nah, yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Setelah kebutuhan tenaga kerja diidentifikasi, kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan, langkah berikutnya adalah menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong. Proses ini melibatkan penulisan deskripsi pekerjaan, pemasangan iklan lowongan, serta wawancara tes seleksi. Ketiga ada training dan development. HRM bertanggung jawab untuk mengendalikan program pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan agar dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. HRM juga berperan dalam hal pengembangan karir karyawan melalui program tertentu, misalnya pelatihan lanjutan, coaching, dan mentoring. Yang keempat ada manajemen kinerja. HRM berwenang memastikan karyawan bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Ini melibatkan evaluasi kinerja secara berkala, memberikan umpan balik konstruktif, dan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan kinerja karyawan. Dan yang terakhir ada retensi dan suksesi. Nah, salah satu tantangan utama HRM adalah mempertahankan karyawan berbakat. Oleh karena itu, HRM perlu menetapkan strategis yang efektif seperti melibatkan kompensasi yang komparatif dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, HRM juga harus merencanakan suksesi untuk posisi-posisi kunci dalam organisasi. Nah, lalu kita akan membahas tentang HRM strategis. Apa sih HRM? Nah, di dalam HRM strategis ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan memastikan bahwa
karyawan bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka, HRM membantu meningkatkan efisiensi perusahaan. Lalu HRM juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. HRM juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan menurunkan tingkat turnover. Ketiga adalah untuk memenuhi hukum ketenaga kerjaan. HRM harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua undang-undang ketenaga kerjaan termasuk undang-undang upah minimum, jam kerja, dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah membangun budaya perusahaan yang kuat. HRM berperan penting dalam membangun dan mengembangkan budaya perusahaan yang kuat yang dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, tantangan HRM saat ini adalah yaitu perubahan demografis. Kenapa ini terjadi? Karena perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan harapan setiap generasi membuat HR harus menyesuaikan pendekatan pengelolaan tenaga kerja. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, otomatisasi pekerjaan, dan analisis pengubahan cara operasional bisnis. Lalu ada kesejahteraan karyawan. Ini juga menjadi tantangan HRM ini karena kesejahteraan karyawan menjadi fokus utama bagi banyak organisasi, mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan finansial. Lalu yang terakhir adalah keterampilan dan pengembangan. Nah, pengembangan teknologi dan kebutuhan bisnis membuat keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja juga berubah. Nah, analisis saya adalah HRM adalah prosedur sistematik untuk mengatur sumber daya manusia di dalam perusahaan. Nah, evaluasi teman yang saya temukan adalah proses menilai kinerja dan produktivitas karyawan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman mereka. Nah, kesimpulan dari semua yang saya bahas adalah Human Resource Management atau MSDM, manajemen sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Dan dengan pengelolaan yang efektif, HRM dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan. Nah, HRM bukan hanya tentang administratif, tetapi juga tentang strategis dan pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada sumber daya manusia dengan memahami apa itu HRM. Cara kerjanya, tujuannya, seperti pentingnya HRM itu apa, dan sebagai fungsi HRM itu yang dijalankan oleh HR Department. Perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia mereka dengan lebih efektif dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.